Saya David. Gua atau saya nih? Oke ya. Ya Allah, gua aja kali. Oh, gua aja. Gua aja. Oke. Kaku banget. Ya nggak apa-apa, biar bloopers. Kan seumuran yang di interview. Emang seumuran kan kita? Enggak. Oh enggak ya. Anda kan menepause. Kok menabung sih? Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, jadi kita pada era ini kan, jadi hari ini bahasnya industri-industri ya, industri digital sih ya, digitalisasi kali ya. Iya, terkait digital lah. Terkait digital ya. Iya. Jadi sekarang kan semuanya ini udah serba digital, semuanya tuh udah serba handphone, semuanya udah serba gampang dan kayaknya bakal menyentuh juga ke ranah pelayaran. Nah, contoh-contohnya nih ada beberapa platform-platform yang udah menuju digital, contohnya Koneksi, anjay. Kita kan media digital juga, cuy. Iya, media digital. Kita media digital. Terus ada apa lagi nih kalau untuk masalah-masalah pelayaran lainnya? Kalau pelayaran yang lagi rame ya, yang gue lihat itu ada Freightos. Oke. Freightos. Freightos Jadi ngapain kayak tuh? Dia suatu platform. Gue lihat platformnya tuh kayak Traveloka, tapi gimana caranya kita ngirim end to end port to port. Goks. Terus apa lagi? Sampai kode posnya itu bisa kita masukin. Gue belum coba Freightos ya, tapi itu lagi ramai banget dan gue ngeliat. Kemudian Shipnext, itu tentang bulk dan liquid cargo. Goks. Terus? Goks lagi. Goks. Terus? Sebelumnya di Let's Talk kita mungkin teman-teman bisa nonton. Oh iya, ada di YouTube kita juga ya? Twill, ada di YouTube. Itu dari Marsline, terus dari CMA-CGM, ada eSolutions. Bahkan di Indonesia juga banyak loh. Apa tuh contohnya? Ada Paxel. Goks. Oh, Pascal yang itu ya, yang kayak di ada tempat dropnya itu ya, suka ada di stasiun biasanya. Iya. Kalau Hendro mau nitip yang enggak bisa taruh situ tuh. Nanti bisa ngambil, orangnya tinggal ngambil. Jangan dong, disensor. Oh siap. Jangan. Baik. Terus ada Popbox, Expendito, ada Cargotech. Dan itu semuanya gerak bidang, kayaknya itu logistik semua deh. Kayaknya logistik Rata-rata semua. jadi digitalisasi logistik ya. Oke, mereka mau nyusul pasar yang mungkin nggak dijangkau sama JNE, JNT kayaknya. Atau mempermudah atau ada bisnis model yang lain kali ya. Even itu nggak dijangkau sama JNE atau GNT, mereka tuh udah banyak kerja sama sih. Oke. Jadi mungkin gua. beda marketnya, dia mau nge-grab market-market yang lain. Kalau nggak salah nih, tolong benerin. Kalau misalnya kalian tahu yang benar bisa komen di bawah. JNE itu kerjasama sama salah satu pengiriman luar negeri juga supaya mereka bisa end to end. Gua kurang tahu apa, tapi yang pasti setahu gua belum ada startup digital yang bisa menyelesaikan masalah logistik di Indonesia khususnya. Ih, peluang besar ya. Oh, Hendro mau coba bikin startup logistik? Tidak sepertinya. Kenapa? Sudah, nanti dulu. Mungkin kologistik. Kolo logistik. Kan lu di bidang coal kan? Cocok. Logistik. Jangan dong, barging plan susah cuy. Oh shit. Nah, Oke. dari itu kita hari ini kedatangan juga salah satu co-founder ya. Salah satu co-founder digitalisasi Goks. Docking loh ini. Jadi sekarang docking aja ada digitalisasi. Gua sampai bingung tuh kayak gimana shipyard bisa dibawa ke digitalisasi. Kayak mesen Gojek dong ya, lewat HP semuanya. Korek. Iya, jadi kayak beli saham juga dari HP. Banyak deh pokoknya semua dari HP. Betul. Hari ini kita ada Mizan, say hi dulu. Halo semuanya. Iya, ini Mizan ini sekarang lagi S2, udah lulus, udah kelar. S2 ITB, co-founder. Ya udahlah. Aku hanya butiran debu ya. Apalagi. Ya. Nah, jadi sejauh ini kan industri maritim gimana ngejelasinnya? Jadi dengan dimudahkannya sistem docking ini, kita akan ngelihat apakah insight apa aja nih, insight apa aja, purpose-nya apa aja, terus gimana cara kerjanya dari si Mizan ini. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bang David. Mungkin bisa kenalin dulu kali ya, nggak langsung to the point. Oke. Jangan nervous bro. Enggak, bukan nervous. Ini meledak pola sih. Mungkin bisa kenalin dulu Mizan itu siapa, occupationnya apa, lagi ngapain dan sibuk apa. Ya, jadi kenalin, nama gue Mizan. Jadi gue teman SMA dari Hendro nih. Jadi dibuka dulu kan cuy. Tadi gue nggak mau buka lah. Kita satu SMA Hendro ya. Kita satu SMA dulu. Pernah sekamar. Kita sekamar di Siksa bareng. Enggak, itu sensor ya. Kalau sama David nih, ternyata gue harusnya dia nempatin jabatan yang gue tempatin. Tapi gue keburu resign di salah satu perusahaan pelayaran. Jadi Bang David ini sebelum di salah satu BUMN, dia tuh kerja di salah satu perusahaan swasta dan posisinya waktu itu apa? Tanker analis ya. Ya lumayan ya pokoknya ya. Gajinya banyak itu. Nah, terus
waktu itu Mizan ini harusnya nempatin di sana, tapi betul. dia cabut, dia resign, diisilah sama Bang David ini. Iya. Kayak Iya. udah jalannya ya. Iya, awalnya gue ngeliat mukanya Miza nih, ini orang India. Apa? Oh, Kirain ya, masih. ya udah mungkin dia mau balik ke India sih. Gue Oke. mikirnya awalnya kayak gitu. Enggak, kalau gue lanjut kuliah kebetulan. Oke. Karena banyak yang bilang lu beneran orang luar. Oh enggak, Zan. enggak. Muka Tidak. turunan doang, turunan. Tidak, turunan. aku pertama ketemu dia tidak menyangka gitu kok. Muka orang Jakut ya Bang. Oh iya, siap. Muka-muka orang Gading. Ya jadi Lagi. Iya, gue basic tuh kuliah sistem perkapalan Oke, atau oke. biasa orang pelayaran nyebut tuh marine engineering di Marine Engineering. Marine Engineering Oke. di ITS Surabaya. Terus kebetulan gue lulus tahun 2017. Di akhir 17 lulus, di 2018 gue join tuh ke perusahaan yang akhirnya lu join juga kan. Oke. Sampai di akhir gue nggak lama di situ. Berapa lama tuh kemarin? Kurang lebih setahun. Jadi gue awal masuk di procurement buat support operasional pelayaran kapal-kapal. Dan gue waktu itu lu sempet cerita sama gue kalau lu procurement itu bikin sendiri. Apakah waktu yang lu tanyakan itu setelah dari Waruna atau masih di Waruna? Itu setelah dari perusahaan itu. Jadi setelah gue oke. resign gue baru bikin perusahaan untuk support ke beberapa shipping company di Jakarta. Oh, jadi lu resign dan lu membuat perusahaan. Buat perusahaan tapi untuk support marine Procurement. Iya, marine navigasi, Oke. marine navigasi. Jadi gue fokus oke. navigasi sama safety, betul. Oke, I see. Really good. Terus Dan gua- itu sekarang masih jalan atau? masih jalan. Cuman Box. ya imbas Covid jadi ada sih. Lu umur berapa sih emang Zan? Gue 25. Wow. Di bawah lu. Di bawah. Kita di bawah. Jangan bilang sumuran. Kita di bawah. Tapi emang gila juga ya, berarti 2 tahun lalu lu coba buka 2 tahun lalu. procurement itu. Iya. Di umur 23 tahun lu start your own company. Yap. Wow. Oke. Dan gak lama setelah itu gue juga lanjut kuliah kebetulan karena ya pengen belajar lah dikit tentang manajemen. Gue join ke SBM ITB, gue ambil manajemen. Dan akhirnya gue ketemulah satu orang yang satu visi sama gue. Itu Tempat partner- ketemunya di mana tuh? Apa? lagi ketemunya ngapain? waktu itu lagi acara alumni. Oke. Dan kebetulan Anak ITS juga ini. Iya, cuman Oke. jauh di atas gue dulu. Tahun 98 lah ya. Enggak, udah tua. Dia presentasiin tuh Iya. ide bisnis dia, startup dia ke teman-teman alumni. Dan Oke. gue lihat, wah keren banget nih, satu visi sama gue. Pengen ngebantu UKM di sini di Indonesia. Oke. SMI semua kita bantuin, kita support. Dan akhirnya kita ngopi-ngopi bareng dan akhirnya yaudah dia ngajakin join, Zan lu mau support kita nggak? Akhirnya gue bergabung lah dengan Docking. Oh, dia yang invite lu. Dia yang invite. Karena oke. berapa kali kita ngopi, kita tukar pikiran segala macam, nah akhirnya kita jalan bareng. Dan karena di satu saat visi. itu Docking ID udah berapa orang emang kan tadi lu bilang gabunganan kita. Berarti kan ada beberapa orang di situ. Jadi ada berapa orang? Jadi foundernya sendiri itu waktu itu udah ada 2. Yang Oke. satu fokus di IT, jadi dia ex Bright Story. Hah? Yang satunya lagi emang fokus di marine dan di shipyard. Oh. Dan dia butuh satu orang lagi yang ngerti di shipping company. Jadi dia ngerti di procurement, terus gimana shipping company nyari galangan untuk support operasional. Makanya Oke. gue diajakin lah join gimana kalau kita jalan bareng Zan. Akhirnya kita jalan bareng. Itu hackathon gitu ya? Secara nggak langsung Iya. tuh langsung udah tiga dapet hackathon founder, gitu ya? Founder, hackathon sama marketer. Iya langsung kayak boom langsung itu sih. Ya kurang lebih Iya, begitulah iya, cerita awalnya. So, jadi ide awalnya nih gimana nih? Ide awal dan kenapa namanya Docking Tapi ID? sebelum ide Gimana awal nih, dulu. gimana nih? Apa itu docking.id dulu dong? Ide awal dulu terus Oke, jelasin siap. dong. Follow. Jadi alasannya nih kenapa bikin Docking ID? Iya. Kalau lu browsing nih, misalkan galangan kapal Batam di Google, Oke. yang keluar apa lu tahu? Itu isinya kebanyakan berita-berita tentang galangan di Batam. Even kita searchnya mungkin keywordnya diganti kayak Misalkan galangan kapal Jakarta kurang lebih sama aja. Oke. Padahal kalau data dari Kementerian Perindustrian, jumlah galangan di Indonesia ini nyampe 250. Tapi yang muncul di halaman pertama aja cuman 1-2 doang galangan. Makanya kita bareng partner gue ini, ayo deh bismillah kita jalan bareng buat support galangan-galangan Indonesia yang katanya jumlahnya ada 250. Dan juga kalau misalkan nih lo cari misalkan jual lifeboat di Google, itu yang keluar vendor-vendor dari luar negeri juga, misalkan dari China, dari Eropa atau misalkan Dan dari gak keluar dari Amerika. vendor-vendor Indonesia. jadi vendor- dalam artian kita bisa bilang kalau emang galangan-galangan ini Hah? dia itu nggak memasarkan jasanya dia dalam Gue jadi yakin 100% mereka punya tim marketing, tapi Oke. tim marketingnya itu belum melek ke arah masih digital. konvensional maksud gue Betul banget. masih mouth to mouth masih Iya. trans industri gitu-gitu ya Betul, belum yang betul. kayak
semua orang tuh bisa lihat gitu ya. Betul. Oke, I Padahal see. kata kuncinya ini jual lifeboat misalkan Jakarta apa jual lifeboat kapal itu bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi vendor yang akuisisi kata kunci itu adalah vendor-vendor luar negeri. Makanya kita Bismillah deh, ayo kita jalanin ini buat ngebantu UKM-UKM dalam negeri. Kayak misalkan di Tegal nih banyak. Emang docking itu masih UKM ya? Bukan, ini dari sisi vendornya misalkan. Oh, vendor. Oke, Ya. oke. Vendor kan banyak nih yang produksi misalkan pintu kapal, pintu kedap air itu di Tegal banyak yang produksi itu dan itu masih benar-benar UKM. Oh, dan mereka masih masarinnya ya Masih mau tadi ya. Iya, konvensional. Paling Oke. mentok mereka join exhibition pameran. Oke. Sama satu lagi kenapa kita yakin banget. Jadi gue berapa kali nih sama partner gue kita main-main ke exhibition sampai 3 kali buat validasi ide kita kan. Dan kita perhatiin tuh di sana banyak banget vendor-vendor luar yang tadi gue bilang tuh dari Cina, dari Eropa pada berani masuk ke pasar Indonesia dan ngiklan di buka booth di exhibition. Lalu kalau lo tahu nih, lo menghitung space paling kecil di pameran itu di Kemayoran buat 3 hari itu buat rent space-nya aja itu udah nyampe 50 jutaan. Belum buat ngedekor, belum lu bayar SPG dan brosur dan lain-lain. Lu hitung sendiri deh cost-nya. Dan kita nggak tahu feedback-nya apa dari ikut pameran tersebut. Oke, Iya, karena entah bakal dapet klien atau iya, customer. atau cuma lihat-lihat doang. Jadi Iya. dalam artian lu mau menawarkan ngekat budgeting itu yang Betul. tadi lu cerita dan kayak lebih gampang dicari kali ya. Dan cost marketing itu juga lumayan gede tiap Emang perusahaan gede banget, kan. gede banget cuy. Makanya basic gue dari shipping company, dari pelayaran, gue dulu di procurement sering nyari barang misalkan di Google dan yang tadi gue bilang dikit banget yang ngiklanin di Google itu. Dan kalau partner gue si Om Tio ini dia udah ngerti banget marketing galangan seperti apa, makanya dia yakin karena dia tahu nih budget marketing tiap galangan tuh berapa, makanya Bismillah deh bikin ini. Nah kalau partner gue yang satu lagi Fadil dia udah ahlinya banget ya, expert di bidang pembuatan platform ini, makanya kita jalan bareng gitu. Wow, kayaknya udah lengkap banget ya. Udah ini lengkap. posisi-posisi. Ya intinya saling support lah ya. Oh iya. Siap. Nah, tapi kalau sejauh ini masih bentuk website atau udah di HP atau udah di mana gitu? Untuk saat ini kita masih tahapan di platform di website. Di website aja? Ya, karena tahu sendiri kan untuk Oh iya, tahapan. kita- Tapi itu untuk next developmentnya ada ke arah sana. Karena ya sampai saat ini gue juga masih pitching keliling-keliling sana cari. Ya Bismillah deh tunggu waktunya. Oke, Oke. dan sejauh ini soal funding misalnya dari fundingnya Docking ID. Itu tuh udah dari masih sendiri atau udah ada Dari investor? awal partner gue bilang kita di sini harus serius karena di sini ada angel investor yang gue nggak bisa Oke. sebutin namanya Oke, dan iya, jangan. jumlahnya Karena kita ada- minta kalau ada. Kalau ada kita minta pasti. Iya, Kalau ada menarik, kita menarik, samperin menarik, orangnya. Tapi tetap sampai saat ini kita nyari kita keliling ke venture capital dan alhamdulillah kita sebenarnya udah join ke, jadi ada venture capital sebenarnya bukan venture capital, dia itu grup, jadi kalau di startup tuh ada namanya inkubator, ada akselerator, jadi Ya, oke. mempercepat. Kalau inkubator kan lu masih ide, lu datang ke mereka, lu jelasin, oke gue support. Yep. Nah kalau akselerator ini produk lu udah jadi, tapi lu pengen ngeboost itu produk gimana penjualan lain, nah join tuh ke grup akselerator tersebut. Nah sebenarnya kita udah meeting, udah mau join tuh dari akhir tahun kemarin di 2019 ke Rotterdam, namanya Port XL. Kita meeting segala macem, cuman dia bilang kalau lo join kejauhan dan base mereka di Rotterdam, kita mau ngomong harus ke sana, padahal kita kan mau support operasional buat Marine di Indonesia kan, Iya, jadi di betul. sini. Nah, mereka ngasih opsi di awal tahun 2020 mereka mau buka di Singapura. Dan ya alhamdulillah kita bisa join di kemarin bulan Januari Februari. Jadi harusnya Februari tuh kita ke sana ke Singapura sekitar Tapi karena 3 bulan ya karena Covid. Ada benda kecil ini. Betul yang nggak ya. kelihatan ya nggak Nah. ada yang tahu. Makanya lah nggak akhirnya jadinya online semua Oke, pembimbingan semua Zoom sampai jadinya ya, ya. Oh, sampai oke, kita I see. pitching ke dan pitchingnya ini benar-benar grup shipping company internasional kayak grupnya Maersk, CMA, CGM dan Oke. lain-lain. Ya seperti itu kurang lebih. Wow. Oh, dari banyaknya kesibukan lu dan akhirnya lu full time berarti sekarang di docking.id. Betul banget. Enggak dong, kan masih ada yang tadi yang usaha. Oke. Itu Itu masih dua. dilanjutin juga berarti. Masih Masih cuman lanjut itu yang by sebelum. benar-benar by project ya. Jadi Oke. kalau yang full time keseharian gue ya di Docking.id nih. Kalau yang tadi marine safety navigasi itu benar-benar cuma by project aja. Oh, kalau ada Oke, permintaan siap, aja ya. Iya tergantung Oke. ada permintaan Baik, seperti baik. itu. Kenapa harus platform docking dulu
Sedangkan kita kalau pengalaman kita di perusahaan yang sama ya sebelumnya, kayaknya agak sulit buat dapat spare part yang bisa kita pilih lewat suatu website. Kenapa platform dockingnya dulu daripada platform spare partnya dulu? Kenapa mulai dari platform dulu? Dari docking dulu. Oke. Jadi sebenarnya kita ini punya next development-nya nih punya banyak tahapan. Jadi sebenarnya Docking ID ini tuh pengen create ekosistem, digital ekosistem buat marine industri di Indonesia. Goks. Jadi kita punya 5 mulai dari Finder ini untuk galangan dan vendor tadi. Terus kita pengen ke arah juga marketplace untuk di bidang marine. Terus ada juga maksudnya apa jual di marketplace itu lu mau jual apa di situ? Jadi pas kita udah di stage awal kita ngumpulin seluruh vendor dan galangan yang mau join dengan kita. Pas kita udah dapat datanya semua nih vendor dan mereka udah online di platform kami, mereka kan dengan mudahnya untuk jualan langsung kan. Iya. Nah makanya next development kita ke marketplace. Tapi di awal kita start untuk Finder dulu. Karena jujur ya untuk awal kita kesulitan banget ngumpulin data itu. Even government juga sebenarnya nggak punya data untuk vendor marine itu ada berapa di Indonesia, jumlahnya mereka nggak punya. Kalau galangan ada sebenarnya data di Kementerian Perindustrian ada sekitar 250. Cuman kita nge-list belum nyampe segitu sejujurnya. Oke, siap. Sejauh ini udah setengahnya atau masih? Udah yang join sekarang udah 220. Dan rata-rata daerah Indonesia bagian barat atau campur dari barat ke timur. Cuman emang paling banyak galangan Indonesia itu ada di Batam. Paling banyak ya. Cuman problemnya kendalanya itu tadi. Jadi setelah kita ngelis galangan di Indonesia dari 250 tadi yang udah melek digital, kategori melek digital ibaratnya galangannya mau diajak sama kalian atau enggak? Itu belum ke tahapan sana. Ini masih kita ngeriset yang punya website dan ngiklanin kayak misalkan draft kapal yang mereka sanggupin untuk docking tuh. Mereka nih nggak tahu kalau mereka di riset. Maksudnya dalam kondisi kita lo belum kontak dia ya. Kita belum kenalin. Kita pengen tahu aja nih yang udah melek digital gimana dan indikator kita melek digital itu dengan mereka punya website nggak sih? Soalnya itu kan paling sederhana, paling basicnya banget. Kalau mereka udah bisa promosiin minimal blogspot lah ya. Iya, service mereka apa aja mereka bisa service docking, mereka punya sertifikat apa aja, terus draftnya berapa. Nah itu berarti kan mereka emang udah mulai ke arah digital. Dan riset kita sekitar 38% atau berapa ya 95an mungkin yang baru punya website. Jadi nggak nyampe setengah nih yang melek ke digital. Sekarang kan tadi lo bilang cuma ada beberapa yang punya digital. Betul. Berarti kita ambil kasarnya deh, gara-gara kan di pelayaran ini kan agen tuh hal yang umum kan. Maksudnya nggak cuma agen nggak cuma agen yang kayak general shipping atau segala macam. Tapi lu nemuin gak sih kendala kalau ketika lu mau nge-grab, lu udah bayang dari awal nih. Ini kalau gue grab, gue bakal ketemu seorang broker atau agen yang biasa masarin itu. Lu bakal ngerusak harga dia. Misalnya kayak gue mau jual barang ke lo jual ke barangnya kan berarti kan lu kena biaya cas gue kan. Lu bakal ngerasa gak sih bila ketemu hal kayak gitu? Sebenarnya secara langsung itu yang kita iya, maksud gua kan lu rapihin lah istilahnya. Iya kan lu nge-break tembok itu kan. Lu tau lah di Indonesia di mana-mana ada agen, ada maklar, apalagi nih industri maritim. Semua mafia ada di mana-mana. Dan ya bismillah deh kita rapihin barang. Oke. Lewat digital ya. Karena berarti gimana ya era digital. Lu ibaratnya tuh kayak Gojek rubah ojek pangkalan. Yang gue lihat sih begitu cuy. Ibaratnya kan gitu. Langsung lu bisa iya kan? Gitu. Kayak gitu kan? Karena gini, era digital ini semua keterbukaan informasi kan. Betul. Dan nanti misalkan harapan gue semua galangan bisa online misalkan. Online ini dalam artian mereka bisa ngasih jadwal availability mereka. Kayak misalnya lu buka hotel di Airbnb atau Traveloka. Misalnya Airbnb deh, lu bisa lihat tabel kalendernya itu kan. Yang full mana aja. Nah, goalnya Docking ID sebenarnya pengen ke arah sana. Jadi ketika galangan sini penuh, lu bisa compare ke galangan lain yang ada ketersediaan sama kayak lu. Iya, dan I see. Servisnya di area tertentu lu mau pilih ada galangan berapa galangan kayak Traveloka persis. Dan nanti ya ujungnya harga juga bakal kompetitif kan antar satu galangan dengan ujung-ujungnya galangan lainnya. Harga tapi beda terbuka. Dilakukan gak sih sama Docking.id ketika kita login, kita ajuin inquiry, terus bakal keluar perbedaan komparasi datanya, harganya sorry. Kalau harga saat ini belum, karena target kita sekarang itu gimana cara nge-online-in mereka dulu. Jadi ya step by step lah arahnya, tapi nanti bakal sana. Correct. Sure. Dan itu udah mulai tarifin apa belum? Atau mungkin belum. Jadi tarifin itu. Jadi lo nggak nge-educate
si galang-galangan ini kalau lu tuh mesti go online, kita tuh ngadepin Oh, fase kalau kayak gini. educate pasti ya. Itu Oke. itu apa ya? Challenge terbesar lu deh kalau Jelas. mau masuk digital startup apa semua, apalagi nih industrinya maritim Iya. yang isinya di mana kebanyakan udah baby boomer lah, udah Iya. ya umur-umur tinggi lah. Cuman kita emang nargetinnya itu gimana generasi X and Y generation itu mungkin 5 tahun lagi mereka kan yang bakal ngambil Iya. keputusan decision maker di shipping company kan. Nah kita ini mengincar orang-orang itu, di mana 5 tahun lagi mereka bakal jadi pengambil keputusan. Nah makanya kita bikin webinar tentang digital marketing buat ngedukasi mereka. Tapi nih jadi kita bikin kemarin pas pertengahan corona sekitar ya kurang lebih bulan puasa lah ya. Oke. Dan itu setelah kita survei setelah acaranya beres, ternyata yang ikut yang join dari shipping company ini cuma 25% doang. Oh. Dari shipping company 25%. Dari Yang pesertanya. Maksud Dari gue- keseluruhan dari 100%. Oh gitu, oke, Ya. oke. Tapi Pesertanya, oke. dari Nah. galangan cuma 12%. Berarti kan ini kita bisa ngertiin kalau orang galangan tuh sama sekali belum melek ke arah digital. Padahal kalau kita tahu bisnis galangan itu bisnis yang pasti karena ini based on regulation kan. Iya, Setiap pasti, 2,5 pasti tahun kapal itu harus masuk galangan. Dan malah gue pernah ngobrol sama Tio, ini bisnis galangan nggak bakal rugi kecuali emang ada mismanagement internal mereka lah. Karena ini udah based on Ya, regulation selama tadi. kapal ada, galangan ada Iya, kan gitu. dan Oke. Kalau gue nggak salah dari Kementerian Perhubungan kapal Indonesia itu ada 30 ribuan. Wah, man. Dan kayaknya terus nambah deh tiap tahun. Tapi yang bangkrut juga banyak. Iya sih. Atau yang bangkrut juga yang banyak. kandas-kandas, Atau misalkan di yang scrap jatuh-jatuh juga ada kebakar. kan. Oke. Iya. Mungkin tadi nyebutin Tio tuh foundernya Iya, Doking.id iya, ya. itu Halo Mas Tio. Halo Mas Tio. Oh, ini tadi yang saya 89. Oh, apa itu? Dan terus tadi kenapa lu ketawa? Kenapa lu tadi ketawa ngomongin hotel lu ketawa-ketawa? Yang enggak kan. Oh, ini ada apa nih? Maksud gua lucu aja. Lucu aja enggak ada. Bingung, Pikiran hotel. kotor enggak ada itu. Oke. Suci. Yang paling sulit sejauh ini yang lagi lu lakuin tuh apa sih membawa startup apalagi full time? Is it a risky thing or kalau banyak bilang startup tuh roller coaster Betul. Iya. industry? Karena nih kita nge-explain juga kan kalau di Koneksi sendiri kan sebenarnya praktisi nih, dan yang lo bilang tadi nge-educate, even kita kan market kita emang bukan market Niche kayak market. bukan niche, kita kan niche banget nih Iya, marketnya. niche banget. Jadi orang yang kita educate aja tuh emang edukasi bidangnya, dan itu emang tantangannya banyak. Iya. Tantangannya Semua banyak pasti banget. mulai dari people-nya dulu. People-nya kalau dulu. atau Nah, kita kan kalau di Koneksi sendiri kan semuanya praktisi nih. Almost Iya. all of us tuh semuanya emang kerja di bidang masing-masing. Kalau lu kan enggak nih. Jadi tantangan lu tuh gimana? Maksudnya dengan lu menyesuaikan kebutuhan industri lo. Itu gimana? Tantangan terbesarnya yang tadi lagi gue bilang, gimana cara kita ngedukasi pasar ini sendiri. Nah, Di industri maritim. Dan gimana Dan- lu gimana lu find out-nya tuh gimana? Ya itu mau nggak mau kita tiap ada acara alumni kita presentasiin, kita jelasin. Jadi circle-nya dari yang terkecil dulu kita mikirnya. Kayak misalnya gue basic gue dari Iya. ITS, ya udah gue jelasin dulu nih ke alumni TS yang berkecimpung di industri maritim, kita jelasin. Jadi lu manfaatnya jadi lu ini. mengupdate ilmunya sendiri tuh dari Betul. cara networking gitu. Dari networking. Oh, oke, Terus I see. misalkan ke Iperindo, next kita target ke INSA. Emang saat ini kita belum masuk ke INSA, tapi segera Ada niatan INSA. ke sana. Soalnya Oke. kalau kita udah join ke INSA, lu tahu sendiri kan itu asosiasi Pemilik kapal. Iya, ship owner, dan Iya. lingkup mereka ya perusahaan yang emang punya kapal itu atau memanage kapal. Emang pelanggan lo banget nih Nah sebenarnya. itu emang nih. customer Iya, gue oke, ada di oke. situ banget. Makanya arahnya ya paling penting edukasi. Oke, I see. Banyak sekarang startup tuh berlomba-lomba pengen jadi end-to-end solution. Apakah Doking.id punya stage plan ke sana juga? Atau bakal ya udah docking aja lah ya, fokus aja gitu? Oh enggak, arah kita jelas ke sana. Karena Oh, kita kan pengen create ekosistem. oke. Jadi next ke depannya nih, gimana shipping company berhubungan dengan kita dan kita bisa support semua apa yang mereka butuhin. Wow. Dari tadi misalkan support operasional untuk kebutuhan logistik mereka, Iya. kebutuhan alat safety, navigasi dan lain-lain. Terus ada kebutuhan galangan untuk CPR tadi. Terus mereka cari kru, kita juga pengen ke arah sana sebenarnya, ke arah crewing. Gimana cara kita bisa supply kru ke perusahaan pelayaran. Oh, man. Wow. Ini Siap-siap crewing agency. mending agent. Jangan, gue bukan seorang mending agent. Enggak, tentunya pasti harus kolaborasi ya. Ya, betul. sekali. Harus kolaborasi karena PR-nya bakal banyak banget.
Dan kalau insight gue lagi nih kan Docking ID nih hal yang baru banget nih. Ini Baru benar-benar banget. new banget. New Apa di Indonesia ya? Menurut lo bakal jadi game changer nggak sih? Bakal jadi game changer untuk industri ini nggak sih? Pastinya. Kita mikir kalau belum ada yang mulai ya udah, karena kalau gue perhatiin ya di startup maritim masih kebanyakan di bidang perikanan. Oh, Karena oke. emang kalau perikanan marketnya gede banget. Oke. Tapi kita lihat lagi nih, buat nge-support perikanan, dia juga masih di atas laut. Dia kan masih butuh Galangan. support dari Iya. industri maritim dan Iya. tentunya galangan. Makanya ya bismillah kita jalan bareng. Kalau kita ngeliat di Eropa, di Singapura, yang fokus di industri maritim udah banyak banget. Iya, siapa lagi Singapura kan itu wah sentral banget deh. Iya, Udah sentral banget. Nggak ngerti lagi sih banyak Betul. banget itu. Oke. Oke. Dari lu sendiri ada kepikiran nggak awalnya bisa ke startup ini? Waktu awal lu lulus, kenapa bisa mutusin untuk startup? Karena being engineer it's like a Ship engineer. oh iya. Bohong ini. Aku bukan ship engineer. Iya. Itu kayak apa ya? Privilege lah. Orang bakal percaya sama lu ya you are the engineer. Jujur ya, gue lulus ITS, gue nggak ngerti apa itu startup. Hah, iya Oh. dong. Iya. Kita kira nggak ngerti apa itu engineer. Ya, Cuma gue dong. cuma Aku ngerti. ngerti. Aku ngerti. Iya. Oke. Gue cuma ngerti perusahaan-perusahaan pelayaran doang Iya. dan gue ngincer ke sana. Tapi setelah gue join perusahaan pelayaran, gue baru ngeliat, oh ternyata ada peluang nih, ada opportunity. Gimana cara bisa ngebantu procurement mereka, bisa ngebantu ya tadi gimana ngasih mereka provide informasi terkait galangan, dan itu kan sebuah apa ya, peluang bisnis baru. Peluang bisnis dan juga tembok menurut gua. Itu Tembok tuh tembok. dalam arti? Maksud gua lu akan ketemu sama pemain-pemain lama yang ngeklaim dirinya. Jadi gini, industri pelayaran tuh orang akan ngeklaim diri gue tuh udah lama main di sini. Lu tuh orang baru nggak tahu. Walaupun kita bawa suatu solusi ya, itu menurut gua apa yang lo hadapi, dan bukan lo doang sih, yang kita hadapi juga itu kan itu tuh kayak tembok yang harus pelan-pelan digerus. Nah, Tapi kenapa harus digerus? Kenapa nggak dikolaborasiin barengan? iya maksud gue bukan dalam artian kolaborasi, maksudnya ada kan, maksud gue kan tadi ada kan orang yang klaim dirinya. Ada barrier gitu Ya, karena betul, ngerasa, betul. Ya, Ya karena gue tuh gua udah lama duluan. main di sini Iya, dan betul banget. sepengalaman kita berdua juga, kita udah ketemu orang yang emang gak bisa dijebol men. Betul. Emang keras ya. Iya. Kita ketemu juga dan itu sih kayaknya yang bakal lu hadapin juga. Kita Kita lihat saja nanti. kita lihat. I can Iya, wait. iya. Tadi apa hashtagnya create digital maritime Maritime ecosystem. Itu gue salut banget ya. Itu Kenapa tuh? lu bawa campaign yang Iya. luar biasa gitu. Jadi Thank you, banyak thank you. yang sekarang pandangannya go digital, i apa, nggak masalah. Mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Oke. Apalagi kalau lu lihat di perusahaan di kantor, Industri 4.0 itu kayak udah judul Oh skripsi. men, gue nggak bohong. Jadi gue nggak Menuju bohong. perusahaan pelayaran Industri 4.0, tapi mereka nggak ngelakuin apa-apa. Jadi gini, gue nggak bohong. Gue nggak bermaksud menjelekan ya. Mungkin emang belum saatnya aja. Belum saatnya mereka tuh pengetahuannya jauh sana. Jadi gue pernah datang ke suatu sesi acara, bukan acara juga sih, itu kayak forum diskusi. Temanya tuh 4.0 men. Dan gue hadir di situ, nggak nonton ya. Itu gue di situ. Believe it or not, itu cuma bahas masalah digitalisasi nomor buku pelaut. Digitalisasi apa? Nomor buku pelaut, maksud gua dari buku pelaut kan tadinya nggak online nih, nomornya administratif biasa, dijadiin jadi digital, maksud gua ya oke, tapi kan itu bukan 4.0 yang gimana, dan itu udah lama banget men. Dan ibaratnya harusnya Itu sudah lama dilakukan sebelum-sebelumnya kan. Iya, ya? maksudnya itu udah dilakuin, udah ongoing. Jadi jangan melandaskan itu 4.0 dong. Maksudnya Iya, betul. 4.0 itu lebih kompleks daripada itu kali. Iya. Kalau Iya. mungkin kalau temanya digitalisasi, it's okay. Kalau udah 4.0, it's more ribet banget men. Itu Iya, datanya tuh udah sana sini, bisa connect sana sini, cuma sekali pakai langsung nyambung, itu kayak Gue setuju dengan itu, tapi masing-masing inovasi atau teknologi Iya. kan punya stage ya. Iya, Mungkin awalnya itu. iya dulu. mungkin. Gimana Makanya tadi gue tahapan bilang mereka kan? mungkin Iya. belum sampai aja. Iya, Itu betul, maksud betul, ya betul. kan tadi kita bahasnya mendeclare 4.0. Tapi bahasanya seakan-akan tuh udah ini canggih banget bos. Padahal tuh oh iya gitu doang. Ya, emang harusnya kayak gitu Emang sih. emang begitu. Ini 2020 men, itu dilakuin 2017 menurut gue begitu. Iya, gitu. siap, siap. Mungkin ada ini dong pesan buat teman-teman ataupun kita kan lingkarannya pelayaran, perkapalan dan semuanya. Ada nggak pesan buat mereka yang punya idea startup
menurut lu tips dari lu tuh Ini apa masih sih? dalam bentuk idea ya? Masih bentuk idea dan kepikiran nggak jadi akselerator untuk idea-idea itu? Iya, iya Kalau betul. akselerator jelas pasti. Tapi kan Oke. buat jadi akselerator Kita butuh KPI balik yang lagi. dicapai. Ya nggak? itu Bener nggak sih? itu juga. Iya kan? Tapi butuh lingkup kita, lingkungan udah support semua dari government Atau support apapun dari tips yang Ah, bisa mereka mulai dari idea yang mereka ada punya. sih. Jadi kalau misalkan lo masih dari idea ya, misalkan sesimpel perbanyakin interview calon klien yang lo targetin. Oh, Misalkan nggak usah ngomongin startup dulu nih, misalkan produk konvensional. Lu pengen misalkan apa ya? Lu berpikiran pengen jualan tas deh. Iya. Lu coba interview teman-teman lu pengen targetin teman kantor misalkan. Lu ajakin ngobrol, lu butuh tas apa sih? Keseharian lu kantor bawa laptop, misalnya habis laptop gua harus olahraga I see. fitness atau main golf. Berarti kan lu harus bisa bikin produk yang bisa masuk laptop, bisa masuk pakaian ganti, Itu- pakaian lain-lain. Bahkan sampai ada jaket naruh laptop. Iya itu udah, gue Nah, punya iya, satu. itu betul. Dan yang ini untuk yang nonton kali aja deh, ide gue butuh jas hujan yang bisa ada backpacknya. Nah, Jadi tau iya, gak sih? itu. Kan kalau jas hujan bukan yang ponco ya, yang biasa kan buat badan doang nih. Nah kan gue kemana-mana bawa backpack tuh laptop tuh gue butuh banget men, yang ada slot lebihnya gitu Oh, buat tas. oke, Ngerti oke, gak sih? Jadi baik, kayak ponco tapi jas hujan itu kayak gede, buat tas tuh bisa masuk gitu. Serba bisa ya. Serba iya itu salah satu kebutuhan Jadi juga. paling penting menurut gue itu customer discovery itu sendiri. Mhm. Nah, tapi pas lu dapet jawaban dari teman lu itu, usahain yang banyak ya, biar kan perspektif Riset. kebutuhan orang beda-beda. Betul. Nah, lu coba bikin prototype dulu, jangan lu langsung ke konveksi lu bikin itu cost pasti gede. Oke. Nanti kalau gagal apa, mending lu prototype dulu dan lu tanya lagi ke mereka, interview lagi, nggak usah malu tanya ini gimana sih kalau gue bikin gini. Ntar mereka bakal kayak kurang gede, kurang ini. Nah baru lu sesuaiin, tapi lu jangan mentah-mentah juga, lo sortir juga nih mana yang Oke, sesuai oke. sama arah lu Sedetail kemana. mungkin kali ya, Sedetail Rio. mungkin. Oke. Nah itu masuk ke tahap validasi. Nah kalau di startup juga sama, lu jangan langsung lu punya ide langsung lu bikin, apalagi platform lu tahu sendiri Iya, Bu. biayanya, apalagi di masa pandemi ini nih anak IT pasang harga gila banget. Dia bahas website teringat sesuatu ya, ada yang Oh ada namanya. Waduh. jangan dibahas. Jangan dibahas. ada yang kayak gitu Zan, gue udah nemu 1-2 yang langsung jebret gitu tuh, aduh kayak what? Iya ya. Jadi memang harus research dulu sih. Risetnya harus. harus Iya, banyak betul banget banget. sih, harus pelan-pelan juga sih ya. Jadi jangan masa gegabah. corona gini IT ini lagi booming banget kan. Perusahaan semua transformasi gimana bisa meeting online, Iya, dia- dokumen, kirim-kiriman. Jadi mereka lagi butuhin banget dan Iya, harga iya. tinggi. Mau nggak mau lu riset, lu arahin ide lu. Nah, lu bikin prototype dulu, jangan langsung lu bikin platformnya. Iya ya. Udah bikin Prototype kan udah banyak banget tuh Marvel. Betul. Iya, betul. Adobe juga ada. Setelah prototype baru deh udah mereka yakin, dan apalagi kalau target lu ke B2B bisnis ya, itu ya lu siap-siap masuk ke orang-orang di dalam perusahaan itu, lu minta saran dari mereka apa yang mereka butuhin, baru lu kembangin ke arah sana dan bismillah bikin benerannya itu si Jadi produk jangan tersebut. cepat ke bawah, misalnya ada belum ada agency provision, bikin platform agency provision. Makanya tadi koal-koal itu jangan dong, Iya, kan belum ada Gak apa-apa, marketnya. koal logistik. Koal logistik. Prospek tuh Nura. Oke. Thank you banget. Sama-sama. Mizan. Ini banyak banget insight-nya ya. Kita real the whole new world. The whole new Waduh, world. Ini whole new world banget buat Iya. koneksi dan buat secret ini mudah-mudahan foundernya juga ketemu kita ya. Kita mau Amin, bahas amin. juga sama Next time foundernya ya, ya. Next time berdua kali biar lebih panjang. Iya. Gila-gila ini Dan seru banget men. jangan lupa, gue suka banget hashtagnya docking.id. Kalian bisa langsung cek websitenya docking.id. Di sini dibuka ya. docking. Iya. Ada di sini atau di nanti ada di apa bawah ini. caption ya, Ada caption. di sini ya. Ada ya gitulah pokoknya lah, ada di caption juga Pokoknya ntar. hashtagnya create digital maritime Goks. ecosystem. Goks. Oke. Ekosistem loh. Thank you banget, mates. Sama-sama, David. Mizan Indro. juga. Don't forget to like, comment, and subscribe. Like, comment, subscribe dan bagikan ke orang-orang yang menurut kalian butuh informasi ini Oke. tentunya. Docking.id juga ada Instagramnya? Enggak, kita Oh, nggak ada. fokus di LinkedIn. LinkedIn. Oke. Ada Bisa LinkedIn-nya di-follow di Docking LinkedIn. ID, Goks ini. Udah harus mulai LinkedIn, bro. Udah, Jangan kita main udah biar ada aku LinkedIn B2B kita. kan? Kita udah ada Iya. LinkedIn apa sih marah-marah? Oh, udah ada. Udah ada Orang LinkedIn. termanage. Udah ada kita. Gila nih kita 10 tahun kemudian ngomongin ini ya. Iya dong kan kita dulu waktu masih SMA apa dimaki-maki Iya, aja. belum apa-apaan, bro, ya. Boro-boro kita ngobrol kayak gini dulu 10 tahun yang lalu. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you next time.